الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله، والذي أنعمنا بالله والإيمان والإسلام، وسبحان الله تعالى وهو المحمود على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باشرا ونذيرا الهدى إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد عبد الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعادة كل السعادة كل أمر بالطاعة الله. Ayo hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbi, Allah Jalaluh, yang begitu banyak memberikan karunia inayah kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan nikmat keimanan kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan tanggung jawab kita selaku hamba Allah yang beriman, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dapatkan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tanpa terhentikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalankan ajaran syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir berwasiat buat pribadi Al-Fakir, umumnya buat jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sesungguhnya, ikhlas melaksanakan segala perintah Allah dan ikhlas menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini pula khatib menyampaikan isi khutbah kali ini belajar memahami arti ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya insan manusia, khususnya hamba Allah yang beriman, tak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Namun dalam menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hamba Allah yang beriman, tentu menyikapinya adalah ad-dinun nasihat, dijadikan satu nasihat buat pribadinya, ataupun ini adalah satu parameter jembatan untuk menuju kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim dan para anbiya, ini adalah satu jembatan untuk pelajaran meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nur Ibrahim malakutu kulli samawati wal ardh wal yaqinu bima ya'lam. Katakan di sini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Ibrahim, kekuasaan yang ada di bumi dan langit, agar kalian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Ayo hadirin,
Begitu banyak ujian demi ujian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan satu padalah hikmah pelajaran buat diri kita. Jadikan satu pelajaran untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Ujian ini bukan saja sebagai umat Rasulullah SAW telah dialami oleh sebagai umat Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, bahkan saat ini sebagian besar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya merasakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini adalah satu jembatan untuk meningkatkan derajat kita, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam belajar memahami arti ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya umat Rasulullah SAW harus memiliki 3 benteng dalam menghadapi perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita harus istiqomah jaga nilai keimanan dan ketakwaan kita. Kita jaga keimanan kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tatkala kita diuji berkepanjangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampai kita goyah bahkan condong kesesatan, tapi kita belajarlah istiqomah, menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, bagi hamba Allah yang beriman harus memiliki jiwa pandai bersyukur dan bermuhasabah dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita dalam keadaan sempit, kita harus belajar bersyukur. Wa ista'adzana rabbakum la'an syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jangan sekali-kali kita durhaka bahkan bersu'ud kepada Allah dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbalik, jangan sampai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah teguran kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bermuhasabah. Sudahkah kita menjadi umat Rasulullah SAW terbaik di mata Rasulullah? Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Momentum di awal tahun Masehi ini, kita adakan muhasabah dalam diri kita, perubahan dalam diri kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah dan menjadi umat Rasulullah yang terbaik di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo hadirin sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali lupa dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah, pelajarilah Al-Qur'an. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Qur'an dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sedih. Terutama dalam menghadapi perkembangan zaman akhir zaman saat ini, jangan sekali-kali kita lari dari Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an akan memberikan syafaat pada kita di yaumul qiyamah nanti. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah li asyhadi syafi'an li asyhadi. Di sini sudah jelas syafi'an li ashabihi. Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita. Maka di dalam menghadapi perkembangan zaman, terutama dalam memahami ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan sandaran kita yaitu Al-Qur'an, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selagi umur yang diberikan oleh Allah, kenikmatan begitu banyak yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita terus belajar memahami arti ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau istiqomah menjaga nilai keimanan kita. Kita mau bersyukur dan bermuhasabah karena kekhilafan kita. Dan yang terakhir, kita setia kepada warisan Rasulullah, yakni Al-Qur'an. Inna ahsanal kalam ridwan wal bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum.
والقرآن المجيد ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إبغاما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تصل الليل بالنظر بعذب الخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واتقوا عيش مع الزهر وما بطن، وحافظوا على الطاعة وخذوا للجمعة والجمعة، واعلموا أن الله قم بأمر بلاغه نفسه وسنة بملائكة قدسه. فقال تعالى ولم يجعل قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفعنا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسلوك المختلف والشرائع والحزن الظاهرة منها وما بطن من بلادنا خاصة واسمع عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا بالتقوى والاستقامة وموجبة الندامة بالحق والمعنى إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروا على نعمه يزدكم ولا تذكروا الله أكبر.